Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana hadatal watin wa talbana bi-qur'ima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta'alina wa tarzuqana wa tafadana wa taghfirana wa jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Hai bismillah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumikum wa ulumi sayyidil salihin fid dharain amin. Ila an qala faslun fi tashrif في الله تعالى له بما سماه به من أسماء الحسنى وصفه بمن صفاته العلى. قال المؤلف ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول انخراطه في سلك مضمونه وامتزاجه بعدم معينها، لكن لم يشرح الله صدر للهداية إلى استنباطه ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله، فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم وإبراهيم بحليم ونوح بشكور وعيسى ويحيى ببر وموسى بكريم وقوي ويوسف بحفيظ عليم وأيوب بصابر وإسماعيل بصادق الوعد، وكما نطق بذلك الكتاب العزيز في مواضع ذكرهم صلى الله وسلم على جميعهم. وفضل محمد النبي صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لها منها جملة بعد إيماد الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين، وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما، ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعم بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه. ومن أسمائه تعالى الحميد ومعناه المحمود، لأنه حمد نفسه وحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi tasrifillah ta'ala. Fi tasrifillah dalam penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sammahu bihi min asma'ihi, dengan memberikan nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama-namanya yang al-husna, asma'il husna, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghargai, yaitu menghormati Rasulullah SAW, memberi penghormatan kepada Rasulullah SAW dengan memberikan nama, dengan menamakannya atau dengan memberikan nama kepadanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari asma'i al-husna. Wa wasafahu bihi min sifatihi al-ula, dan Allah Subhanahu wa taala wasafahu dan memberikan sifat kepadanya, kepada Rasulullah SAW dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Jadinya bab ini akan bicarakan tentang penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya yaitu nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang asma'il husna, yaitu apa namanya, nama-namanya yang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat, memberi sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya yang luhur. Ini adalah termasuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan itulah yang akan dibahas dalam bab ini. Qala al-Qadi Abul Fadli waffaqahullahu taala, ma ara hadzal fasla, ma'ara alangkah perlunya bab ini, ma'ara hadzal fasla, yaitu apa namanya, adalah alangkah perlunya, alangkah pentingnya pasal ini, bifusulil babil awal, dengan pasal-pasal yang terjadi atau yang ditulis pada babul awal. Itu alangkah indahnya, alangkah baiknya bab ini digandingkan dengan pasal-pasal yang ada pada bab yang pertama. Mengapa linkhirati fisilkin madmuniha?
Linkhirati karena masuknya bab ini. Fi silki madmuniha dalam aliran. Madmuniha yaitu isi-isinya. Madmuniha itu kandungannya. Karena apa namanya bab ini atau pasal ini sudah masuk dalam silik. Itu dalam lingkungan. Yaitu madmuniha itu isi-isi madmuniha yaitu isi-isi daripada bab-bab yang sebelumnya pada pasal-pasal sebelumnya pada bab pertama. Wamtizajihi bi'adzbi ma'iniha. Wamtizajihi dan bercampurnya. Bi'azmi dengan ma'iniha. Dengan tawarnya yaitu ma'iniha sumber mata airnya. Maksudnya alangkah indahnya. Bab ini kita membahasnya setelah pasal-pasal pada bab sebelumnya. Karena bab ini adalah termasuk dalam pembicaraan atau dalam masuk dalam pembicaraan dalam judul yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Begitu juga karena bab ini juga adalah sudah masuk dalam keindahan, dalam kemanisan atau ketawaran, yaitu sumber mata airnya, yaitu pada bab-bab pada pasal-pasal pada bab sebelumnya. Walakin lam yasrahallahu sadra lil hidayati ila istinbatiha wala anara al fikra li istikhraji jawharihi wal tiqatihi illa indal khawdi fil fasl alladhi qablahu. Tetapi lam yasrahillahu sadra, Allah SWT tidak akan membukakan hati, tidak akan melapangkan hati seorang ulama, seorang ulama atau seorang ilmuwan lil hidayati untuk mendapatkan hidayah, ila istimbatihi untuk mengistimbatkannya, untuk menyimpulkannya, wala anaral fikra li istikhraji jawahirihi, dan Allah SWT tidak akan menyinari pemikirannya untuk mengeluarkan jauharihi, ini mutiara-mutiranya, wal tiqatihi dan mengambilnya atau memungutnya, illa indal khawdi fil fisl ladzi qablahu, kecuali ketika kita membahas, ketika kita menyelam, maksudnya membahas pada pasal sebelumnya. Jadi isi bab ini tidak, Allah SWT tidak memberikan penerangan, tidak melapangkan dadanya seorang ulama, seorang pakar ilmu pengetahuan untuk bisa mengambil mutiaranya, untuk mengeluarkan mutiaranya, kecuali setelah mereka itu mempelajari, setelah mereka itu membaca bab-bab yang ada pada bab sebelum ini. Fara'aina an nudhifahu ilaihi, maka kami melihat, an nudhifahu, kami mengidafatkannya, kami menambahnya, ilaihi itu pada bab sebelumnya, wa najma'u bihi samlahu, dan kami himpunkan samlahu, yaitu semua yang ada, samlahu yaitu wa najma'u bihi samlahu, dan kami kumpulkan samlahu yaitu kekuatannya, yaitu apa yang ada padanya. Fa'alam, maka ketahuilah, annallahu ta'ala khassa katsiran minal anbiya, maka ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengistimewakan sebagian besar daripada nabi, bikaramatin, dengan suatu kehormatan, khala'aha alaihim, Allah SWT mencampakkannya kepada para nabi. Jadi Allah SWT telah mengistimewakan sejumlah para nabi atau sejumlah nabi dengan memberikan penghormatan yang Allah SWT campakkan kepada mereka, yang Allah SWT memakaikan kepada mereka, min asma'ihi, yaitu dari nama-nama Allah SWT. Contohnya, kata Ismati Ishaq wa Ismail bi alimin wa halimin. Seperti Allah SWT memberikan nama kepada Nabi Ishaq, Nabi Ismail dengan alim wa halim. Alim dan halim ini adalah nama daripada nama Allah SWT yang
99, yaitu Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah SWT yang baik. Ya, ini Allah SWT memberikan nama kepada Ishaq Alim, kepada Ismail Halim. Ini adalah satu penghormatan yang dipakaikan atau yang yang diberikan kepada kedua nabi ini. Wa Ibrahim bihalimin. Begitu juga Allah SWT menamakan Nabi Ibrahim itu dengan nama Halim. Pada saat Halim ini adalah salah satu nama Allah SWT dari yang 99. Wa Nuhin bisyakurin. Allah SWT memberikan nama kepada Nuh, yaitu dengan nama Syakur. Syakur ini adalah salah satu nama Allah SWT yang 99. Wa Isa wa Yahya bibar, yaitu Isa dan Yahya. Allah SWT memberikan nama jangan Bar, yang sementara Bar ini adalah salah satu nama Allah SWT yang 99. Wa Musa bikarimin wa kawiyin. Musa juga diberikan nama Kawi, Karim dan Kawi. Wa Yusuf bihafidin alim. Yusuf diberikan nama Hafiz Alim. Wa Ayub bisabirin. Wa Ismail bisadiqil wa'di. Bisadiqil wa'di. Kama nataka bidzalikal kitabul aziz. Sebagaimana yang dijelaskan, sebagaimana yang diucapkan. Bidzalika, yaitu tentang hal itu. Al-Kitabul Aziz, oleh kitab yang mulia, yaitu oleh Al-Quran. Itu sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab, dalam Al-Quranul Karim. Min mawadi'i dzikrihim. Min mawadi'i dzikrihim. Ada juga yang membacanya min mawadi'a dzakarahum. Dari berbagai tempat yang Allah SWT menyebut mereka, yaitu seperti Nabi Yahya disebut dengan nama Bar, Musa, Karim dan lain sebagainya. Ini adalah satu bentuk penghormatan Allah SWT kepada nabi-nabinya, yaitu beliau yaitu memakaikan kepadanya, yaitu memberikan nama kepada nabi-nabinya tadi itu dengan nama-namanya yang salah satu daripada nama atau sebagian daripada nama-namanya yang 99 yang dikenal dengan Asma'ullah Al-Husna. Sedangkan Nabi kita, wa faddala nabiyana sallallahu alaihi wasallam, dan Allah SWT mengistimewakan Nabi besar kita, melebihkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi an hallahu, yaitu Allah SWT hallahu, yaitu dengan menghiasinya, minha, dengan nama-nama Allah SWT tadi. Allah SWT menghiasinya bukan hanya dengan satu nama, tapi banyak nama, sehingga menjadi hiasan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha fi kitabil aziz, di dalam Al-Quran, dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Wala al-sinati anbiya'ihi, dan melalui ucapan yang disampaikan oleh para nabi-nabinya, yaitu Allah SWT memberikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghormatan dengan memberikan nama kepadanya dengan salah satu nama-nama daripada nama Allah SWT yang ada di Asma'ullah Al-Husna, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan sebagaimana yang disampaikan oleh para nabinya, yang diutarakan melalui para nabinya. Bi'iddatin katsiratin, dengan jumlah, yaitu dengan bilangan yang banyak sekali, yaitu banyak sekali para nabi yang menceritakan tentang Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama-nama yang diberikan, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ijtama'alana minha jumlatun, telah terkumpul bagi kami, bagi kita, maksudnya daripada sekian nama yang Allah SWT berikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Asma'ullah Al-Husna, telah terkumpul kepada kita sekarang jumlatun, itu sejumlah, ba'da imalil fikri, setelah melakukan penelitian, setelah menjalankan al-fikri, itu pemikiran, maksudnya setelah melakukan penelitian, setelah melakukan pendalaman. Qala wa ihdari dzikri, dan menghadirkan al-zikir, yaitu dengan setelah melakukan pemikiran dan mengihdarkan zikir, yaitu dengan zikir, yaitu dengan pujian, dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idlam najid
man jama'a minha fauqasmaini. Karena kami tidak pernah menjumpai Islam najid, karena kami tidak pernah menjumpai man jama'a minha, atau ulama atau para pakar, para cendekiawan yang mengumpulkan atau yang menghimpunkan atau mengambilkan daripada nama-nama Allah SWT yang 99 itu yang diberikan kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW, kecuali 2 nama saja, yaitu Ahmad wa Muhammad. Fauqasmaini wala man tafarraga fiha li ta'lif faslaini, dan tidak ada ulama atau para pakar, para cendekiawan yang telah mengosongkan dirinya untuk membuat itu 2 pasal. Ini namanya saja tidak ada yang membicarakannya, kecuali hanya 2 nama saja, yaitu yang terambil dari Asma'ullahul Husna. Apalagi akan membuat pasal, akan membahas secara panjang lebar dalam bentuk 1 pasal dalam 1 bab. Wa harrarna minha, oleh sebab itu harrarna minha, kami harrarnaha, kami mengeluarkannya, yaitu hasil pemikirannya, yaitu apa namanya al-qadhiyah di sini. Beliau itu apa menyimpulkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya katanya sebelum ada orang yang menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama-namanya itu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya 2 nama, Ahmad dan Muhammad saja. Qala fi hadzal fasli nahwa 30 isman, kurang lebih ada 30 nama daripada nama-nama Allah yang 99 yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada para nabi yang tadi kita lihat cuma hanya 1 atau 2, 3 nama. Tetapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyimatkan kepada Rasulullah SAW nama-namanya yang 99 itu sampai 30 nama. Wala Allah taala kama alhama ila ma 'allama minha wa haqqaqahu yutimmu an-ni'mata bi ibanati ma lam yudhhirhu lana al-an. Semoga Allah SWT sebagaimana dia telah memberikan ilham ila ma 'allama minha, kepada suatu yang Allah SWT mengajarkannya, wa haqqaqahu, dan Allah SWT mentahqiqannya, yaitu merealisasikannya. Yutimmun ni'mata, semoga Allah SWT, yaitu kalau sementara ini cuma katanya kami cuma mengetahui 30, tapi mudah-mudahan Allah SWT akan menyempurnakannya. Yutimman ni'mata bi'ibanati ma lam yudhhiru lana, dengan bi'ibanah, dengan menjelaskan, al-ibanah menjelaskan, malam yudhhiruhu lana al-an, sesuatu yang masih belum Allah SWT nampakkan kepada kita sekarang. Itu maksudnya untuk sementara ini, itu al-mu'allif masih hanya bisa mengumpulkan 30 nama daripada nama-nama Allah SWT yang 99 yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi saya mengharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilham, memberikan putu kepada kita sehingga bisa menambah itu nama-nama yang lain. Wa yabtahu galkahu, dan semoga Allah SWT membuka galkahu, yaitu tutupannya. Maksudnya mudah-mudahan Allah SWT membuka mata hatinya. Wa min asma'ihi ta'ala, salah satu nama Allah SWT adalah Al-Hamid. Wa ma'nahu Al-Mahmud, yaitu yang terpuji. Al-Hamid ini sangat isim fa'il lil mubalaghah, yaitu sangat terpuji. Wa ma'nahu Al-Mahmud, yaitu yang dipuji. Li'annahu hamidan nafsahu. Li'annahu hamidan nafsahu, karena Allah SWT memuji dirinya. Wa hamida li'annahu hamidan nafsahu wa hamidahu ibaduhu. Dan karena Allah SWT memuji dirinya dan hambanya memujinya. Wa hamidahu abduhu, dan hamba-hambanya juga memujinya. Makanya disebut salah satu nama Allah SWT Al-Hamid. Itu karena Allah SWT sendiri memuji dirinya, begitu juga hamba-hambanya memuji Allah SWT. Wa yakunu aidan bima'na al-hamid, yaitu hamid ini juga bisa berarti hamid. Hamid li nafsihi, yaitu yang memuji dirinya, sama artinya. Wa li amali ta'ati, hamid li nafsihi, yaitu memuji dirinya dan memuji al-a'mal ta'at, yaitu kebaikan
perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan atau amal yang membawa kepada ketaatan. Wasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Nah, itu berarti salah satu nama Allah SWT Al-Hamid, yang berarti memuji dirinya, memuji apa namanya, hambanya juga memujinya, atau juga bisa juga apa namanya, karena Allah SWT memuji semua amal perbuatan ketaatan. Kemudian Allah SWT memberikan nama kepada Nabi besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadan wa Ahmada. Muhammadan dan Ahmada. Fa Muhammadun bima'na Mahmudin. Itu apa namanya? Muhammad itu artinya Muhammad sebagai isim fa'il. Bermakna Mahmud itu yang terpuji. Wa kadza wa kaismu fi Zaburi Daud. Nama ini juga apa namanya ditulis atau dijumpai nama ini juga di kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Wa Ahmadu bima'na akbaru. Begitu juga apa wa Ahmadu dan Ahmad, Allah SWT memberikan apa namanya pada Ahmad wa Ahmad. Dan Ahmad itu bermakna akbaru man hamida. Yaitu akbaru man hamida. Yaitu orang yang akbar, yang lebih besar. Man hamida, yaitu orang yang memuji atau orang yang memuji dengan cara lebih besar. Wa ajallu man humida. Yaitu akbaru man hamida. Yaitu orang yang sangat besar, orang yang memuji dengan secara besar-besaran. Kemudian wa ajalu man humida, dan orang yang dipuji dengan secara besar-besaran. Itu artinya Muhammad. Faqad asyara ila nabi hadza Hasan. Kemudian apa namanya dalam arti ini Hasan, yaitu apa namanya salah seorang sahabat penyair Rasulullah SAW, itu menyebut nama ini biqaulihi wa syakka lahu min ismihi liyujillahu, yaitu Allah SWT yaitu mengambil syak, ini daripada apa namanya istiqaq, yaitu mengambil namanya, min ismihi daripada namanya, liyujillahu untuk diagungi atau untuk diagungkan. Fadzul arsy, maka azul arsy itu Allah SWT mahmudun. Dia itu adalah yang terpuji. Wa hadza Muhammadu, dan ini juga orang yang dipuji. Jadinya ini salah satu bait syair yang disebut atau yang dibaca oleh yang disusun oleh Hasan bin Sabit. Itu salah seorang penyair sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yaitu wa syakka lahu min ismi, Allah SWT mengambil nama yang namanya untuk diberikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liujillahu, agar liujillahu ini untuk dia atau untuk Allah SWT mengagungkannya, jadi untuk membesarkannya. Maka fadzul arsy, maka yang mempunyai arsy itu Allah SWT, mahmudun, dia terpuji, wa hadza Muhammadun, ini Muhammad ini juga dia dipuji. Kemudian wa min asma'ihi ta'ala ar-raufur rahim. Itu tadi Muhammad dan Ahmad. Ini itu apa namanya yang banyak dibahas oleh apa namanya oleh para pakar cendikawan. Itu Ahmad dan Muhammad. Ini sekarang beliau sudah mengalih kepada pembahasan yang lain. Itu hasil penelitiannya, hasil pemikirannya. Bahwa Allah SWT memberikan nama Ar-Raufur Rahim. Ar-Rauf artinya yang amat belas kasih. Kemudian Ar-Rahim yaitu lagi penyayang. Itu berhampiran artinya. Jadi apa Ar-Rauf? Ar-Rauf yang bersifat balas kasih. Kemudian Ar-Rahim yang apa namanya yang penyayang. Wa huma bima'nan mutakaribin. Jadi Ar-Rauf dan Rahim ini maknanya itu berhampiran atau berdekatan. Yaitu yang satu berarti artinya balas kasih, yang satu lagi artinya penyayang. Rauf artinya balas kasih. Ar-Rahim artinya kasih sayang. Yang kedua kalimat ini namanya berdekatan. Huma wasammahu fi kitabihi bidzalika faqala bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Allah SWT memberikan nama kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan nama Raufur Rahim. Yang tadinya Raufur Rahim adalah nama Allah SWT. Tapi setelah itu diberikan juga kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam sebuah ayat Allah SWT menyebut atau menceritakan sifat Nabi SAW bil mu'minina raufur rahim, yaitu Allah bahwa para Rasulullah SAW itu sangat belas kasih lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Ini rauf. Itu apa namanya rauf? Rahim.
Jadi apa namanya? Karena beliau itu mempunyai sifat ini, makanya sah dinamakan beliau itu apa namanya? Seorang raub. Ini apa namanya? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti insya Allah kita pelajari di apa namanya di tauhid. Raufur Rahim. Yaitu karena Rasulullah SAW mempunyai sifat belas kasih, mempunyai sifat apa namanya? Mempunyai sifat kasih sayang. Makanya sah beliau itu dinamakan Raufun dan Rahim. Karena tidak mungkin atau tidak sah kita memberikan satu nama kepada seorang yang tidak memiliki sifat tersebut. Kemudian min asma'i ta'ala, dan di antara nama-nama Allah SWT yang diberikan kepada Rasulullah SAW, Al-Haqqul Mubin. Al-Haqqul Mubin ini adalah nama Allah SWT. Tapi nama ini juga diberikan kepada Rasulullah SAW. Wa manal haq al-mujudu wal mutahaqqiqu amruhu. Al-haq yaitu yang benar-benar ada. Al-haq yaitu al-mujud yang ada. Wa mutahaqqiqu amruhu yang terrealisasi. Yang apa namanya? Yang mutahaqqiq, yang urusannya benar-benar terjadi. Itu namanya al-haqqu. Wa kadzalika al-mubin. Begitu juga al-mubin. Al-mubin artinya al-bayyinu amruhu wa ilahiyatu. Yang jelas-jelas urusannya, jelas-jelas perintahnya, dan jelas-jelas ke sifat ketuhanannya. Jadinya ini kalau arti ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-haqqu yaitu yang benar-benar ada. Kemudian al-mubin yaitu yang jelas-jelas urusannya. Kemudian bana wa abana bima'nan wahidin, karena bana wa abana yaitu artinya sama. Wa yakunu bima'nal mubin li ibadihi amra dinihi. Wa yakunu bima'na al-mubayyin. Wa yakunu bima'na al-mubayyin li ibadihi amra dinihim wa ma'adihim. Karena apa namanya? Allah SWT menjelaskan kepada hambanya amra dinihim, urusan agama mereka, wa ma'adihim dan kembali mereka. Jadi apa namanya? Dikatakan al-haqqul mubin karena Allah SWT menjelaskan kepada hambanya yaitu tentang urusan agama mereka, dan ma'adihim dan kepulangan mereka, yaitu kesudahan mereka. Itu sebabnya dikatakan al-mubin. Kemudian setelah itu wasaman Nabi SAW. Tadi itu nama Allah SWT. Dan Allah SWT memberikan nama ini kepada Nabi Muhammad SAW. Fi kitabih dalam ayat dalam Al-Quran disebut hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Hatta sehingga datang kepada mereka al-haqqu. Al-haqqu ini adalah Rasulullah SAW. Wa rasulun mubin, dan Rasul al-mubin, yaitu yang jelas-jelas Rasul. Yang mubin ini juga Rasulullah SAW. Jadinya apa namanya al-haq ini yang tadinya nama Allah SWT itu diberikan sekarang kepada Rasulullah SAW. Yaitu dengan nama hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Wa qala wa qul inni anan nadhirul mubin. Dan katakanlah ini, saya ini adalah anan nadhir. Saya adalah orang yang memberikan peringatan. Al-mubin, yang jelas-jelas. Jadinya katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, kepada orang yang tidak mau percaya, bahwa saya ini adalah seorang yang an-nadhir. Orang yang memberikan peringatan. Bahwa mereka yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak menjalankan keimanan kepada Allah SWT, tempatnya nanti di akhirat adalah di api neraka. Makanya soal mubin, an-nadhirul mubin. Sahihnya di sana kata-kata al-mubin. Kata al-mubin. Ini juga nama Rasulullah SAW. Wa qala qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Ini yang al-haqqu. Al-haqqu di sini adalah Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah datang, benar-benar telah datang kepadamu al-haqqu, yaitu Rasulullah SAW. Mir rabbikum, yang diutus dari Tuhanmu. Ini tadi wa qul inni anan nadhir. Katakanlah saya ini adalah seorang an-nadhir. Al-mubin, yaitu namanya an-nadhir al-mubin. Yang kedua, wa qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Benar-benar telah datang kepadamu al-haqqu mir rabbikum, yang datang dari Tuhanmu. Wa qala faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Faqad kadzdzabu. Sesungguhnya benar-benar mereka itu menuduh bohong, ini mendustakan bil haqqi, yaitu bil haqqi mendustakan al-haq, yaitu Rasulullah SAW lamma ja'ahum.
ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka. Jadi kata-kata al-haq di sini adalah maksudnya Rasulullah SAW. Kila Muhammadun, yaitu al-haq di sini ada yang mentafsirkan bahwa itu adalah Muhammad. Wakila Al-Quran, ada juga yang menafsirkan bahwa itu artinya Al-Quran. Wa ma'nahu huna didul batili. Tapi arti literalnya, arti bahasanya di sini adalah al-haq itu adalah lawanan, arti daripada al-batil. Wal muthaqqiqu sidqu, yang benar-benar. Dia itu adalah yang benar-benar atau yang terbukti kejujurannya, kebenarannya, itu namanya al-haq. Sidqu wa amru. Wa huwa bima'na al-awwali, yaitu sama dengan makna al-awwal yang beratnya al-muthaqqiqu amruhu. Wal mubinu al-bayyin amruhu. Al-mubin yaitu yang al-mubayyinu amruhu, yang jelas-jelas urusannya, yaitu jelas-jelas. Agama yang dibawanya adalah jelas-jelas agama yang benar. Sehingga apa namanya agama Islam itu agama yang diterima oleh fitrah umat manusia, yaitu karena kebenarannya. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Wa risalatuhu al-mubayyin amruhu wa risalatuhu. Itu misinya, yaitu ajarannya juga benar-benar apa namanya tidak mengandung kebatilan. Awi al-mubayyinu anillahi ta'ala ma ba'athahu bihi. Tahu yang dimaksud dengan al-mubayyin di sini, al-mubayyin anillah. Dia itu yang menjelaskan, yaitu dia menjelaskan dirinya bahwa dia datang dari Allah SWT. Ma ba'athahu bihi, yaitu dia itu menjelaskan apa yang diutuskan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Kama qala ta'ala litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Litubayyina, agar engkau menjelaskan kepada umat manusia ma nuzzila ilaihim, sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharuskan kepada mereka. Makanya al-mubin di sini adalah yang menjelaskan sesuatu yang diwajibkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'i ta'ala an-nur wa ma'nahu dzun-nur. Salah satu nama Allah juga adalah An-Nur. An-Nur di sini ma'nahu dzun-nur, yang mempunyai cahaya. Yang mempunyai An-Nur, cahaya. Au ay khaliquhu, yaitu yang menciptakan cahaya, yang menciptakan nur. Au munawwirus samawati wal ardi, atau yang memberikan yaitu cahaya di langit dan bumi. Bil anwar, dengan cahaya-cahaya, dengan beraneka cahaya itu, bintang gemintang dan lain sebagainya. Wa munawwiru qulubil mu'minin, atau yang menyinari hati-hati orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nama Allah adalah An-Nur. Maksudnya An-Nur adalah yang menciptakan, itu yang menjadikan cahaya, yang menjadikan sinar. Karena Allah SWT yang menyinari langit dan bumi. Dan Allah SWT yang menyinari hati-hati orang-orang mukmin bil hidayah, dengan berikan hidayah padanya. Wasamahu nuran. Jadi Allah salah satu nama Allah SWT An-Nur, karena dia Allah yang menciptakan cahaya. Dan dialah yang apa namanya memberikan sinar atau cahaya kepada hati ya, kaum muslimin, kaum muslim. Kemudian Rasulullah SAW yaitu apa namanya diberikan nama dengan kata nur ini. Wasammahu nuran, dan Allah SWT memberikan nama kepada Nabi besar kita Nabi SAW dengan nuran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadinya qad ja'akum, benar-benar telah datang kepadamu minallah, dari Allah SWT, nurun, yaitu cahaya. Nur di sini adalah maksudnya Rasulullah SAW. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang tidak apa namanya yang tidak jelas, yang artinya jelas. Tidak ada yang tidak jelas artinya. Qila Muhammadun, yang dimaksudkan dengan nur di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila Al-Qur'an, ada juga yang mengartikan itu adalah Quran. Wa qala fihi sirajan munira. Dan apa namanya pada ayat ini juga apa namanya Allah SWT menyebut sirajan sebagai lentera, sirajan lentera, muniran yang menyinari, yaitu apa namanya Allah SWT telah datang kepadamu nur, yaitu cahaya, bagi lentera yang menyinari apa namanya umat manusia di permukaan bumi ini. Sumya bidzalika liwuduhi amrihi. Jadinya Rasulullah SAW dikatakan nur, mengapa? Karena urusan atau misi atau ajaran yang dibawanya adalah benar-benar jelas, tidak ada yang diragukan. Wa bayani nubuwatihi,
dan apa namanya kejelasannya, nubuwat yaitu kenabiannya. Wa tanwiri qulubul mu'minin, dan dikatakan juga nur karena Rasulullah SAW menyinari hati-hati orang mukmin. Tadi apa namanya orang yang sebelum dia masuk Islam hatinya gelap gulita, tetapi setelah masuk Islam yaitu berkat Rasulullah SAW, yaitu apa namanya hatinya menjadi bercahaya. Sehingga apa namanya banyak kita tahu orang-orang Yahudi, orang-orang pedalaman, orang-orang Badui yang tidak pernah membaca, tidak pernah belajar. Seketika ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, langsung beliau itu sebagai seorang apa namanya seorang yang bijak, yaitu ucapan-ucapannya adalah kata-kata yang bijak, kata-kata hikmah. Mengapa? Karena sudah disinari hatinya Allah SWT melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Qulubal mu'minin wal arifin bima ja'a bihi. Wal arifin. Arif itu apa namanya orang-orang yang mengetahui Allah SWT. Jadi hanya bukan hanya sekedar dia mengatakan Allah, tapi dia mengetahui yaitu Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT yang menentukan rezekinya. Allah SWT yang apa namanya yang menentukan segala-galanya. Sehingga segala gerak-geriknya itu adalah yang terlihat di sana adalah ciptaan Allah SWT. Ini adalah orang arif. Jadi tidak pernah apa namanya terputus pemikirannya dari segala sesuatu yang disaksikan di permukaan bumi ini dari Allah SWT, dari pengetahuan Allah SWT. Makanya disebut orang itu arif. Pokoknya sekarang dia berusaha, dia mendapat untung. Ya, dia tidak langsung bahwa untung itu karena dia katakan dari hasil usahanya. Itu karena Allah SWT sudah mentakdirkan padanya untuk mendapat untung. Kalau umpamanya dia mendapat satu kesulitan, ya sudah takdir dari Allah SWT. Makanya itulah orang yang arif billah. Orang arif billah itu selalu dia apa namanya akan tenang, tentram, karena dia mengetahui bahwa apapun yang dia terima di dunia ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Yang menyinari hatinya itu siapa? Itu adalah karena berkat Rasulullah SAW yang membawa ajaran dari Allah SWT. Wa min asma'i ta'ala asy-syahid, dan salah satu nama Allah SWT juga asy-syahid. Wa ma'nahu al-alim. Ini asy-syahid, ini nama Allah SWT. Tetapi nama ini juga diberikan kepada Rasulullah SAW. Arti asy-syahid ini al-alim, yang maha mengetahui. Wakila asy-syahid itu yang menyaksikan, yaitu ala ibadihi yaumal qiyamati. Asy-syahid yang menyaksikan hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya depan namanya pada hari kiamat. Nanti akan asy-syahid ala ibadihi, yang akan menyaksikan semua hambanya nanti di hari kiamat. Dan hambanya akan akan berada apa namanya di depannya, dan Allah SWT akan menyaksikan semua hamba-hambanya yang pada hari kiamat. Itu sebutkan asyahid. Wasamau syahidan wa syahidan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu juga diberikan nama dengan nama syahidan wa syahidan. Itu salah satu nama Allah SWT. Faqala Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi. Syahidan, ini seorang syahid. Itu syahid ini maksudnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa yakunu rasulu alaikum syahidan. Dan supaya Rasul itu menjadi syahid kepada kamu sekalian. Jadi syahidan di sini adalah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima'nal awal, itu sama artinya dengan apa namanya? Ma'nal awal mana alim. Wa min asma'i ta'ala, dan salah satu nama Allah SWT juga Al-Karim. Wa ma'nahu, dan arti Al-Karim adalah Al-Kathirul Khair. Yaitu orang yang mulia, orang yang apa namanya, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Maksudnya ada Al-Kathirul Khair, yang mempunyai kebaikan yang banyak sekali. Wa qila Al-Mufdilu. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Karim ini adalah yang memberikan al-mufdilu, yang memberikan karunia, memberikan pemberian kepada orang lain. Wakila al-afu. Ada juga yang mengartikan Al-Karim itu al-afu, yang pemaaf. Al-afu. Wakila al-aliyu. Ada juga yang mengatakan Al-Karim ini artinya al-ali, yang maha luhur. Wafil hadis al-marwi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, fi asma'i ta'ala al-akram, fi asma'i ta'ala al-akram. Dan pada sebuah hadis disebut bahwa salah satu nama Allah SWT Al-Akram, yaitu dari Al-Karim.
Wasamahu ta'ala kariman biqaulihi in wasamahu. Kemudian Rasulullah SAW itu menamakan, itu memberikan nama ini kepada Rasulullah SAW kariman biqaulihi dalam firman-Nya, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sungguhnya itu adalah qaulu rasulin karim. Benar-benar ucapan seorang rasul karim. Yaitu karim ini adalah nama daripada Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu ketika innal rasul karim. Yaitu ketika menjalankan Isra dan Mi'raj. Kila Muhammadun, yang dimaksudkan karim ini adalah Muhammad wa kila Jibril. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana akramu waladi Adam. Ini yang mendukung bahwa karim di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, ana akramu. Saya adalah orang yang paling dermawan. Saya adalah anak Adam yang paling dermawan, akramu. Wa ma'anil ismi sahihatun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam. Dan arti-arti tadi itu sebenar pada Rasulullah SAW. Wa min asma'i ta'ala al-azim. Salah satu nama Allah SWT juga al-azim. Wa manahu al-jalil. Artinya al-jalil. Al-jalil sya'an. Yaitu yang mempunyai kedudukan yang agung. Itu namanya al-azim. Kullu syai'in dunahu. Alladhi kullu syai'in dunahu. Yang segala sesuatu itu adalah di bawahnya. Itu namanya al-azim. Yang maha agung. Yang maha besar kedudukannya. Berarti segala sesuatu itu adalah ada di bawahnya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mengkhususkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya benar-benar engkau adalah memiliki budi pekerti yang azim, yang agung. Ini kata-kata azim ini yang namanya Allah Subhanahu wa taala sekarang diberikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu penghormatan. Wa ka fi awali sifrin min at-Taurat an Ismail wa sayalidu aziman li ummatin azimatin. Kemudian pada sifrin min at-Taurat atau lembaran-lembaran Taurat itu disebut di sana an Ismail yang diriwayatkan dari Ismail. Wa sayalidu, bunyinya di sifri Taurat, lembaran Taurat, sayalidu, yaitu akan lahir nanti seorang nabi aziman yang maha agung, yang agung, li ummatin azimatin, li ummatin. Nabi ini diutus kepada umat yang agung, yang besar. Bahwa azimun, maka dia itu nabi itu adalah yang akan diutus nanti adalah sangat agung, sangat besar. Wala khuluqin azimin, dan mempunyai budi pekerti yang agung. Sumakala min asma'i ta'ala al-jabbar. InsyaAllah ini kita ambil pada pelajaran berikutnya karena sudah adzan isya sekarang ini. Pada waktunya untuk kita membaca al-bahaja as-saniyah insyaAllah. Saya swipe ke halak. Saya lihat namanya ada. Baik ya dokter. Mana? Pen saya fi wala ma fi? Oh, fi. Lazim موجود. Maalis, tidak bisa kita lari-lari di sini. Karena kalau kita lari-lari, kita tidak akan bisa menghayati artinya. Jadi pelan-pelan. Ini Masya Allah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu ini ya Masya Allah. Khairul umuri awsatuha ya Syukri, Masya Allah. Ini pada dalil khairiyah tadi. Karena kalau bisa kita bisa kita kebut, tetapi takut nanti kita tidak bisa menghayati. Yaitu jangan sedikit-dikit tapi kita bisa menghayati, bisa merenungkan artinya. Mungkin itu lebih bagus daripada kita lari-lari ya. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bajar Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allam Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bulumikum bulum sayyid salihin fid darain amin. Babun ila anqal wa yantawi fi kalimatil islami ma qad mada min sa'iril ahkami. Qala Syekh rahimallahu taala wa yantawi yandariju fi ma'na kalimatil islami bi kasril kafi wa iskanil lam ay al kalimatud dallatu ala al islami wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ما قد مضى ذكره من سائر أيجم الأحكام الإلهيات والنبويات والسمعيات، ولذلك اعتبر الشارع هذه الكلمة الجليلة للدخول في الإسلام وترجمة لما في القلب، ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala wa yantawi fi kalimatil islami maqad mada min sairil ahkami. Kad yantawi itu apa namanya, yang dariju fi kalimatil islam, yang sudah masuk dalam kalimat Islam itu in la ilaha illallah. Jadi apa namanya la ilaha illallah ini adalah merupakan apa namanya, apa namanya, sari, itu apa namanya, sari daripadanya, teripati dengan daripada al-Islam, yaitu ringkasan, yaitu apa namanya, ringkasan daripada Islam. Wayan tawi fi kalimatil Islam, dan masuk ani wayan darju fi makna kalimatil Islam bikasril kaf, kalimatil Islam, yaitu sudah masuk dalam kalimat Islam, itu artinya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan intisari daripada al-Islam. Ini wayan tawi fi kalimatil Islam maqad mada min sairil ahkam. Maqad mada min sairil ahkam. Yani wa iskanillah al-kalimatid dalata al-Islam wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maqad mada zikruhum min sairi jami'il ahkam al-ilahiyat. Jadi semua hukum-hukum tentang Islam, tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang apa namanya, sam'iyat, tentang dalil-dalil nakli yang kita dengar melalui kita terima dari nakal, itu sudah masuk, sudah tersimpun, sudah ada dalam intisarinya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi apa namanya, intisari daripada semua ajaran Islam, intisari daripada semua yang kita pelajari itu adalah sudah tergabung, sudah ada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala walidzalika i'tabara asy-syari'u hadhil kalimatal jalilata lidukhuli fil Islam. Sehingga apa namanya, kalimat la ilaha illallah ini adalah sebagai pernyataannya seorang masuk Islam. Jadi bagaimanapun baiknya amalnya seorang, sebelum dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mesti belum masuk Islam. Belum masuk. Ini adalah menjadi ukuran seseorang itu sudah masuk Islam. Jadi walaupun seorang itu amal ibadahnya itu banyak dia melakukan kedurhakaan, pelanggaran kepada ajaran Allah, tetapi kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, dia sudah masuk dalam intisari, dia sudah masuk dalam golongan orang Islam yang akan dimaafkan nanti kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang bagaimanapun baik amalnya menurut apa secara zahir, tapi selama dia itu masih belum mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia itu masih termasuk orang yang kafir, yaitu orang yang apa namanya, orang yang akan sengsara nanti di hari kiamat, karena yang menjadi intisari pada Al-Quran, yaitu pembuka, yaitu sebagai pintu orang masuk Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa tarjamatun lima fil qalbi, dan la ilaha illallah ini adalah ungkapan daripada apa yang ada dalam hati kita. Kalau seseorang sudah berani mau mengatakan la ilaha illallah, berarti orang itu sudah beriman. Banyak orang sekarang ini dia itu masalah baik, tetapi kita ajak dia baca la ilaha illallah, mereka itu masih belum mau. Jangankan apa namanya, orang-orang sekarang aja. Itu Abu Sufyan saja apa namanya, kita ketika beliau itu masih belum dapat hidayah dari Rasulullah Taala. Itu apa namanya, ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah oleh Rasulullah SAW, beliau itu masih enggan. Mengapa? Karena apa namanya, la ilaha illallah ini adalah merupakan terjemahan, merupakan apa namanya, ungkapan daripada apa yang dalam hati. Karena dalam hatinya masih belum menerima, makanya dia tidak mau apa namanya mengatakan ucapan ini kepada Rasulullah pada pertama kalinya. Makanya dia itu mengatakan bahwa dia Nabi Muhammad orang yang baik, memuji Nabi Muhammad dengan segala bentuk pujian, tetapi masih belum mau mengatakan la ilaha illallah. Mengapa? Karena la ilaha illallah ini adalah sebagai ungkapan seorang itu, ungkapan seorang tentang isi hatinya. Walam yuqbal min adil Islam illa bihasub.
dan tidak diterima dari siapapun seseorang itu. Ini tidak la yuqbal min ahadin. La yuqbal min ahadin al-islamu illa biha. Jadi tidak diterima seorang itu atau tidak diterima seorang itu atau dinyatakan seorang itu sebagai seorang muslim sebelum dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya dalam hadis disebut bahwa siapa mengatakan la ilaha illallah dakhal jannah. Itu orang orang yang ini salah satu syafaat Rasulullah SAW yang terakhir bahwa dia itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan semua orang yang pernah mengucap la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukan urusanmu. Maksudnya yang akan mengeluarkan yaitu mereka itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keistimewaan Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi SAW, sehingga beliau itu diberikan hak ini untuk memberikan syafaat kepada mereka. Wa bayanu dzalika ma qalu an-nazim fi syarhi ala sabil ikhtisar al-mufid. Itu keterangannya sebagaimana yang ada dalam syarahnya ala sabil ikhtisar dengan secara ringkas dan bermanfaat. Huwa annallaha allama huwa anallah alamun ala dzatil wajibil wujud. Allah itu adalah nama, ala dzat, atas zat yang harus, yang wajib ada. Itu nama zat yang wajib ada. Itu namanya Allah. Al-Khaliqul alam. Itu arti daripada la ilaha illallah. Itu sekarang musannif di sini mau menjelaskan kepada kita arti daripada la ilaha illallah. Banyak kita mengatakan la ilaha, mengucap la ilaha, tapi kita belum mengetahui apa artinya. Di sini musannif di sini akan menjelaskan arti la ilaha illallah secara singkat tetapi mengikat, singkat tapi padat. Yaitu Allah itu alamun ala dzatil wajib wujud. Itu nama zat yang wajib, yang harus ada. Al-Khaliqul alam, yang menciptakan semua al-alam, semua alam. Jadi kalau al-alam itu selain Allah SWT yang menciptakan semua makhluk maksudnya. Kalau al-alimin itu Bani Adam, jin dan malaikat. Tapi karena alam itu selain Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Maka dalat hazil jumlatu ala hasril uluhiyati fihi ta'ala. Dan jumlah ini sudah menunjukkan ala hasri, atas keterbatasan, atas atas kekhususiatan ilah, yaitu ilah itu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa zahirun anna dzalika yatadamun jami'a mudzikira. Jadi dengan demikian makanya di sini arti daripada la ilaha illallah adalah hazal jumlah dalat hazal jumlah ala hasril uluhiyati fihi ta'ala, yaitu yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Jadinya zahirun. Dalam segi ini jelas anna dzalika, bahwa itu yatadammul mengandung jami'a ma dzukira, yaitu mengandung semua apa yang kita pelajari. Jadi sekarang al-musannif di sini beliau itu ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari. Semua yang kita pelajari dari bismillahirrahmanirrahim akhir sampai akhir itu nanti di sini akan tersimpun pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini wa zahirun adzalika tadamun jami'a ma dzukira. Karena kesimpulan la ilaha illallah itu adalah Tuhan yang pantas disembah kalian Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sudah zahir bahwa bahwa mengandung semua apa yang kita pelajari. Fa inna wujubal wujud tadammun sifatas sulub ma adal wahdaniyati. Yaitu kalimat wujubul wujud, yaitu harus ada itu. Itu mengandung arti sifat sulub. Ini sifat salbiyah yang kita sebut qidam baka mukhalafatuhu lil hadis qiyamu bi nafsi. Ini selain Allah, selain al-wahdaniyah, ma'adal wahdaniyah wa tanazzunil aradi, dan itu akan mensucikan dari semua sifat-sifat baru bil af'al wal ahkam. Wa kaunu khaliqan lil alami, dan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yatadammanu al qudrata. Ini keadaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Wal iradah, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak.
wal ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, wal hayat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, wal wahdaniyah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha esa, wa hudusul alam bi asrihi, dan mengandung arti semua alam semesta itu adalah sifatnya baharu. Wa nafil illati wat tabiati, dan itu akan akan menatikan, karena sudah kita liwat kita pelajari bahwa nafi itu meniadakan al-illah. Jadi ada seorang mengatakan bahwa Allah SWT ada, makanya langsung alam semesta ini ada. Seperti illatnya, kalau cincin itu kalau cincin ada di jari-jari itu, kalau jari-jari kita bergerak, cincin itu ikut bergerak. Jadi ada sebahagian mereka yang pahamnya salah, dia mengatakan bahwa seperti filsafah yang mengatakan alam semesta ini adalah kidam, yaitu adanya karena adanya Allah SWT. Begitu Allah SWT ada, langsung dia ada. Nah itu tidak ditiadakan dengan kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Kemudian wat tabiati, dan adanya sesuatu itu dengan tabiat. Itu kalau tabiat, kalau ada orang sakit, yaitu kemudian kita ngasih dia itu obat itu sifatnya akan menyembuhkan. Itu karena sudah menjadi tabiat, karena sudah tradisi. Tapi tidak gitu semuanya, karena ada Allah SWT yang mengaturnya. Belum tentu semuanya apa yang mencukupi syarat-syaratnya itu akan terjadi apa yang diinginkan. Itu seperti ada banyak orang yang menikah, dia mau ingin dapat anak, tapi karena Allah SWT tidak mentakdirkannya, makanya tidak terjadi. Banyak orang yang mau sukses dalam usaha, dia kerja siang malam, tetapi karena Allah tidak mentakdirkannya, makanya dia terjadi. Jadi sesuatu itu di dunia ini tidak terjadi dengan tabiat, tapi ada yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Itu arti daripada la ilaha illallah. Wa amal jumlatus tsaniyah, yaitu qauluna Muhammad Rasulullah. Itu arti yang pertama. Jadi sebagai penutup, ini sebagai hadiah dari Syekh Hasan Masyad, beliau itu akan dari Syekh Dardir juga, bahwa sebagai kesimpulan daripada apa yang kita pelajari sebelumnya ini, bahwa la ilaha illallah, kesimpulannya bahwa tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah SWT. Itu mengandung segala arti, yaitu keyakinan, tauhid, dan semuanya. Kemudian Muhammad Rasulullah, faqad dallat ala subuti risalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Muhammad Rasulullah ini menunjukkan bahwa risalah, yaitu misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Wa dzalika yastalzimu sidqahu. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai utusan dari Allah SWT. Ini mengharuskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang yang jujur. Karena kalau tidak jujur, bagaimana dia nanti akan menyampaikan risalah yang dia embankan dari Allah SWT. Fi kulli ma akhbara anhu wa amanatahu, dan ini juga menunjukkan bahwa jadinya kalau Muhammad Rasulullah, karena beliau itu sebagai rasul, beliau itu bersifat sidik. Kemudian amanah yaitu menyampaikan apa yang diembankan. Wa tablighu risalah li ibad, dan menyampaikan risalah ini kepada semua hamba, makhluk. Wa kullu ma umira bihi, dan semua yang diperintahkan padanya. Wa fatanatu, dan ini juga menunjukkan fatanah, karena tidak mungkin seorang nabi itu dari orang-orang yang bodoh-bodoh, tapi orang yang fatanah, karena banyak dia itu berhadapan dengan permasalahan, yaitu kalau kurang kurang fatanah, kurang piawai, yaitu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Makanya Allah SWT memilih seorang rasul itu dari seorang nabi yang piawai, yang fatanah, yang pintar, yang cerdas. Wa rasulullah yakunu ila maksuman, dan nabi itu maksuman, dia itu terjaga, terpelihara dari dosa kecil, dosa besar. Dan nabi itu tidak akan melakukan suatu dosa kecil, besar, atau secara lupa. Tidak mungkin. Karena Allah SWT sudah sudah memeliharanya dari semua dosa kecil besar. Apakah itu dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja? Tidak terjadi pada Rasulullah SAW. Yaitu hatta dosa kecil tidak bisa terjadi. Karena sudah dipelihara oleh Allah SWT untuk melakukan hal itu. Wastihalatu adadiha, yaitu mustahil Rasulullah SAW itu akan mempunyai sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat
tadi itu sidqun, amanah, patanah, dan tablik. Alaihissalam. Wa jawazu kullu ma la yuaddi ila naksin min uli martabati min al-aradi al-bashariyah. Dan boleh pada diri seorang nabi itu melakukan sesuatu yang tidak akan menimbulkan, tidak akan mengurangi itu martabatnya. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh manusia boleh juga dilakukan oleh Rasulullah oleh seorang rasul. Manusia itu makan, Rasulullah makan. Nah, manusia itu nikah, Rasul juga nikah. Manusia minum juga Rasul itu minum. Tapi di sana ada beberapa yaitu min afali sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya itu jibilian, yaitu sudah menjadi jiblah, menjadi tabiat manusia. Yaitu di sini hambanya dengan beliau itu sama melakukannya, seperti minum, makan, tidur, menikah, dan sebagainya. Ada yang sifatnya Rasulullah melakukan sesuatu sebagai keterangan daripada syariat yang beliau sampaikan. Seperti umpamanya Rasulullah SAW, yaitu menjelaskan ukuran seorang yang mencuri, memotong tangannya itu dari lengannya. Atau juga Rasulullah SAW melakukan haji, karena Rasulullah SAW khuzu anni manasikakum, atau salu kama ra'aitum usalli. Jadi itu ada hal-hal yaitu yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Itu dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tapi sifatnya yang jibilian yaitu yang yang dikerjakan oleh secara tabiat oleh manusia, Rasul pun juga melakukannya. Dan itu tidak akan, selama hal itu tidak akan mengurangi tingkatan kerasulannya. Minal aradil basyariyah. Wa wujubu sidqihi yastalzimul iman bima bikulli ma jabihi. Dan wujub sidqihi, dan kewajibannya, dan keharusannya Rasulullah SAW adalah bersifat jujur. Di sini yasami iman bikulli ma jabihi. Itu menuntut bahwa apa yang beliau bawa itu wajib kita percaya. Karena apa? Karena mustahil Rasulullah SAW akan bersifat tidak jujur. Berarti apa yang disampaikan itu benar-benar dari Allah SWT. Wa min dzalika irsalur rusul. Dan karena adanya risalah, adanya misi atau ajaran Allah SWT untuk disampaikan kepada hambanya, maka dari sanalah Allah SWT mengirimkan seorang rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia. Wa huwa yastalzimu ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuzu wal iman, dan semuanya ini menuju al iman bil kutub, percaya kepada kitab as-samawiyah, pada kitab-kitab sama seperti Zabur, Taurat, Injil, Quran, wal yaumil akhir. Dan ini akan menuntut supaya kita percaya kepada hari akhirat, karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya. Wal hisab, dan ini akan meyakinkan kita bahwa hisab itu ada. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita hisab. Wa ma taqaddama min jami'is sam'iyat, dan semua yang sudah dijelaskan tentang sam'iyat, itu yang tentang kita mengetahuinya hanya bisa mengetahuinya dengan dalil dari Rasulullah SAW, bukan melalui akliyat, bukan akal-akalan. Itu kesimpulan daripada kita pelajari semuanya dari awal sampai akhir, bahwa tersimpul pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dalam hadis disebut bahwa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dan ini termasuk nanti sab'ah kubra dari Rasulullah SAW, bahwa beliau itu akan mengeluarkan semua orang yang ada dalam neraka yang pernah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk masuk ke surga. Semakala mabhasu at-tasawuf. Ini bab yang ditunggu-tunggu oleh Syekh Syukri ini, tasawuf ini. Baik, langsung jadi wali, Masya Allah, Syekh Syukri. Insyaallah. Kutub Allah. Mengeluarkan minimal wali-wali abdal lah, atau wali gawat, insyaallah. Saya karena ini awal pembicaraan tentang tasawuf, insyaallah kita mulaikan dari besok malam insyaallah. Sekarang karena sudah Isya dan juga tepat tempat kita berhenti, itu supaya kita mulaikan besok dari kitab At-Tasawuf insyaallah. Syekh, saya tiada yang perlu ditanyakan.
Insya Allah. Sudah jelas semua kan? Semoga insya Allah tinggal menunggu karohmahnya Syekh Syukri. Nah, ini hari malam ini terang, jelas, padat nih. Ya. Padat, terang dan jelas. Nah. Ya. Masya Allah. Nama Allah SWT kan An-Nur, sahibu Khaliqun Nur, yaitu yang menyinari hati umat manusia, yang menyinari hati para aulia, para arifin. Ya. Cuma tadi semakin semakin banyak kita baca ini, semakin tidak bisa kita cepatin. Karena harus kita menghayati sedikit demi sedikit. Karena kalau cepat itu nanti ya kurang meresap lah. Ya. Ya. Baik, saya syukur ada yang perlu ditanya atau cukup? Jawab Miki ya, insya Allah. Bagus, Alhamdulillah. Perlahan, mantap. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, kita cukup sampai di sekian dulu. Insya Allah kita ketemu besok, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.